Someone pretending I could have told you better lies. Don't say you believe it. Don't say you believe it. No, don't say you believe it. Doesn't matter how many ones I wait. Head banging like a transistor. Yeah, pretty clear's better change of plan. Whatever you say, just see the sunset over the slipway as the last boat comes down. Always knew we were close to an ending, but I just couldn't work it out. I know you think it's some kind of real thing, the kind of truth you wanna find. If you just needed someone pretending, I could have told you, I could have told you. Just let the sunset over the slipway as the last boat comes down. Cek cek. Hai guys. Mana nih pasangan aku? Oke. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera semuanya. Hai guys, selamat datang di acara kuliah umum DWBI dan data analitik dengan tema Data Analytics How to Drive Business Decision Making Based on Data. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat dong. Kita belum kenalan nih. Ada pepatah, nggak kenal maka nggak sayang. Kenalin, nama aku Agrifa dan pasanganku. Hai, nama aku Faiz. Buat teman-teman yang belum pasang virtual background-nya, pasang dulu yuk biar kompak. Untuk linknya udah diberikan panitia melalui chat ya. Dan juga nih buat teman-teman nanti feedbacknya kalau belum ada virtual background-nya dikirim sama panitia di chat ya. Oke teman-teman, kami mohon untuk mic-nya di-mute dulu. Kalau memang teman-teman pengen open mic, boleh chat aja supaya acara kita bisa kondusif. Ada baiknya juga sebelum kita buka acara siang ini, kita buka dengan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Kaprodi S1 Sistem Formasi, Ibu Rahmadita Andeswari, Eskom Mkom. Ibu, selamat datang Bu. Dan juga kepada yang terhormat Ketua Laboratorium Riset EDE, Ibu Dr. Oktariani Nurul Pratiwi, Eskom MT. Selamat datang. Kepada yang terhormat jajaran dosen mata kuliah DWBI, Data Analitik dan dosen-dosen dari Lab EDE. Yang terhormat dan ditunggu-tunggu, selamat datang kami ucapkan kepada pembicara kita, Mas Clea Roskiando dari Analytic Lead di Tokopedia dan juga Mbak Cynthia Devi Retno dari menjadi data analis di Tokopedia. Mas Lea, Mbak Cynthia, apa kabar? Sehat? Halo, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Oke, sehat. baik. Halo Faiz. Halo, selamat datang ya. Halo, Mbak. Oke. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada partner di acara kami yaitu HMSI Girlforce Just Got It dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor utama acara hari ini yaitu Dewa Web. Sekedar informasi teman-teman, Dewa Web merupakan penyedia layanan hosting dan domain. Jadi bagi teman-teman nih yang pengen bikin website wajib banget buat cek Dewa Web di websitenya itu dewaweb.com. Juga gak lupa kita Dewa Web akan bagi-bagi hadiah buat teman-teman, jadi stay tune terus nanti. Nah, buat teman-teman, jangan lupa untuk storyin acara kita siang hari ini, dan jangan lupa tag IG kita ya, di @live@ede. Boleh banget tuh, nanti kita repost kok. Sebelum kita mulai acara ini, lebih afdol kalau kita doa dulu. Oh iya tuh, ya udah teman-teman, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Doa tidak pernah selesai.
Oke teman-teman, rundown kita pada siang hari ini adalah pembukaan, sambutan, materi, dan Q&A peserta. Selanjutnya ada sesi penyerahan sertifikat, dokumentasi, dan penutupan. Baik, kita lanjut ke sesi berikut. Sambutan dari yang terhormat, Ibu Kaprodi S1 Sistem Informasi, Ibu Rahmadita Andreswari, Eskom Mkom. Kepada Ibu, kami persilahkan. Silakan Ibu. Halo Ibu. Oke, mungkin teman-teman sambil Ibu Dita mempersiapkan. Oke, sip. Ya. Oke, silakan Baik. Ibu. Oke. Baik, terima kasih Faiz dan juga Gripa atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama terima kasih atas kehadiran Mas Clea Roskiandra dan juga Mbak Cynthia Palupi udah menyempatkan hadir di acara kuliah umum kita siang hari ini. Kemudian untuk Ibu Nurul sebagai koordinator di Lab EDE serta di koordinator mata kuliah DWBI. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Kemudian untuk kuliah umum kali ini, seperti yang tadi udah dijelaskan sama Faiz dan juga Grifa, bahwa kuliah umum mengenai data analitik ini penting, terutama buat teman-teman semuanya di SI, karena ke depan tren data ini sangat bagus sekali. Jadi untuk pekerjaan dan sebagainya itu banyak sekali yang membutuhkan kemampuan untuk melakukan analisis data. Yang seperti yang kita tahu sekarang mata kuliah DWBI yang semula adalah peminatan sudah geser menjadi mata kuliah wajib, di mana ini merupakan concern dari jurusan kita supaya nanti ke depannya teman-teman dari angkatan tingkat akhir di tingkat ketiga itu bisa memahami gimana sih kira-kira melakukan pengelolaan data, kemudian bagaimana kita melakukan analisis data dan membuat keputusan berbasis data. Nah ini sebenarnya cocok banget nih dari apa namanya profil pembicara kita siang hari ini ada Kak Clea dan juga Kak Cynthia, di mana kita bisa belajar gimana sih bikin sebuah keputusan decision making based on data, melakukan analisis dan sebagainya supaya nanti ketika kita memutuskan sesuatu nggak berdasarkan persepsi aja nih. Jadi harus ada reasonnya, harus ada rootnya dan sebagainya seperti itu. Nah, saya harap di acara siang hari ini teman-teman bisa dapat banyak insight. Kalau misalnya nanti banyak yang bingung atau mungkin banyak bertanya-tanya dan seterusnya bisa langsung nanya ke ahlinya Kak Clea sama Kak Cynthia. Oke, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dita atas sambutannya. Semoga apa yang dibilang oleh Bu Dita menjadi motivasi untuk kita semua dalam mengikuti kegiatan siang hari ini. Makasih Ibu. Faiz, udah nggak sabar nggak sih buat masuk ke inti acara hari ini? Iya, udah gak sabar banget nih, apalagi pembicaranya keren-keren banget. Wah, siapa aja itu pembicaranya? Oke, izinkan kami untuk memulakan pembicaraan siang hari ini. Kepada panitia mungkin boleh di-share screen. Oke, izinkan saya mengenalkan Mas Clea Roskiandra dulu. Boleh di next. Oke, beliau memulai karir dari Performance and Initiative Management at Mandiri Sekuritas dari tahun 2014 hingga 2018, lalu melanjutkan karir di Analytic Lead at Tokopedia dari 2018 hingga saat ini. Edukasi beliau dimulai dari Universitas Indonesia dengan gelar BEng of Industrial Engineering, lalu melanjutkan pendidikannya di Warwick Business School dengan gelar MSc Business Analytics pada tahun 2016 hingga 2017. Lanjut. Beliau juga memiliki banyak pengalaman, mulai dari Team Member of Career and Development Divisions Alumni Association of Industrial Engineering Universitas Indonesia tahun 2015, lalu menjadi koordinator of Social Committee Warwick Indonesian Society pada tahun 2016. Lanjut. Lalu untuk speaker profil selanjutnya adalah Mbak Cynthia Devi Retno Palupi sebagai data analis di Tokopedia. Beliau pada tahun 2018 sampai tahun 2019. Lalu beliau melanjutkan di Cybercrime
menjadi Business Intelligence Analyst pada tahun yang sama, yaitu tahun 2018 sampai tahun 2019. Dan beliau pindah ke Tokopedia menjadi Data Analyst Topet pada tahun 2019 sampai sekarang. Untuk dalam dunia pendidikan, beliau lulus menjadi Bachelor of Mathematics di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada tahun 2013 sampai tahun 2018. Lalu beliau mengikuti organisasi. Yang pertama ada beliau menjadi aktif member di Data Science UIN Jakarta pada tahun 2018 sampai sekarang. Beliau juga menjadi PIC program Melek for Member di Data Science Indonesia pada tahun 2018 sampai tahun 2019. Dan beliau juga menjadi Head of Research and Development di Data Science Indonesia pada tahun 2020 sampai sekarang. Dan yang terakhir, beliau mengikuti dan menjadi CEO PIC Nakama Club Yoga di Nakama Club Tokopedia pada tahun 2019 sampai sekarang. Wah, keren banget gak sih Giva pembicara kita siang hari ini? Iya, sangat keren sekali. Nah, kayaknya teman-teman udah nggak pada sabar nih. By the way, nanti ada sesi tanya-jawab melalui Slido. Silahkan teman-teman, bagi yang ingin bertanya, nanti penanya terbaik akan dipilih oleh pembicara. Jadi, jangan lupa untuk menggunakan nama asli ya. Nah, dapat hadiah dari Dewa Web. Mau tahu hadiahnya nanti stay tune terus. Oke deh, kepada Mas Clea dan Kak Cynthia, dipersilahkan. Ya, oke. Terima kasih Faiz sama Grita ya, Grifa ya tadi ya pembukaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Ibu Rahmadita sama Ibu Nurul atas kesempatannya ya. Jadi dari Tokopedia mau izin sharing nih terkait data analytics. Dipakainya tuh kayak gimana sih di real industry itu kayak gimana. Ini kurang lebih 20-30 menit ke depan mungkin saya bareng sama rekan saya Cynthia mau sharing sedikit ya. Sebelumnya mungkin mau izin share screen sebentar. Teman-teman semua udah bisa lihat screen saya? Sudah, Mas Clea. Sudah terlihat. Sudah ya? Oke, sip. Mungkin kita bisa start discussion-nya ya. Ini lebih banyak ke diskusi gitu supaya nggak satu arah. Kalau ada pertanyaan, silahkan sampaikan langsung di Slido yang tadi teman-teman udah diinfo sama Mas Faiz dan Mbak Grifa. Oke, untuk sesi siang hari ini teman-teman kita akan banyak membahas tentang gimana data driven itu diimplementasikan di Tokopedia untuk sebagai dasar decision making gitu. Jadi kita di Tokopedia selalu berupaya supaya pengambilan keputusan itu nggak guesstimate gitu, semua berdasarkan data. Jadi ada baseline yang clear sebelum kita meluncurin produk, bikin fitur, itu semua harus pakai data. Itu sih. Kurang lebih itu secara garis besar materi yang akan kita discuss hari ini. Nah, secara garis besar ya ini profil saya tadi sudah disampaikan sama Mas Faiz. Saya data analytics leads di Tokopedia, covering physical goods dan payments. Jadi kalau teman-teman ada problem tentang pembayaran di Tokopedia, bisa hubungi saya untuk nanti sedikit dibantu gitu di eskalasi supaya lebih cepat. Dan saya waktu S1 di Depok ya, di TI UI, Teknik Industri, dan S2-nya di Business Analytics beberapa tahun yang lalu. Secara umur kita nggak beda jauh teman-teman, jadi jangan sungkan untuk manggil nama atau Mas gitu ya. Jangan panggil Pak, saya mudah tersinggung. Gitu. Oke, mungkin selanjutnya bisa dari Cynthia, silahkan. Halo semuanya, perkenalkan aku Cynthia. Saat ini aku seorang analitik di Tokopedia, khususnya di tim Top Ads. Top Ads itu untuk kalian yang buka toko, terus pengen produknya tampil paling atas, itu harus pakai Top Ads. Nah, kalau aku sebelum join Tokopedia, sebelumnya itu aku seorang business intelligence analyst di sebuah private consultant.
Dan selain bekerja, aku juga aktif berorganisasi di komunitas Data Science Indonesia sebagai Head of Research and Development. Terima kasih. Ya, terima kasih Cynthia pengenalannya. Teman-teman, ini Data Science Indonesia merupakan salah satu community yang cukup aktif ya terkait data science, data analytics. Jadi kalau teman-teman ada ketertarikan ke sana bisa mulai lihat-lihat dan Kak Cynthia bisa bantu untuk detailing ke sana. Ya, kita ada di Solo, Indonesia, dan di Jabar juga ada kok. Nanti kalau misalnya mau tahu lebih lanjut bisa kontak aku. Oke, thank you Kak Cynthia pengenalannya. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai masuk ke materi intinya, izinkan kami untuk sedikit sharing gimana 11 tahun Tokopedia berkontribusi untuk Indonesia gitu ya. Secara umum sekarang ada 6.000 lebih nakama. Nakama itu kalau bahasa Jepang, kalau teman-teman yang nonton One Piece ya, itu teman gitu ya, artinya kebetulan founder dan co-founder kita One Piece Maniac gitu ya. Jadi disebut karyawannya nakama, teman gitu. Jadi kita semua 6.000 orang ini berteman untuk mensukseskan visi misi kita gitu. Sekarang tercatat lebih dari 100 juta pengguna aktif bulanan Tokopedia. Cukup banyak gitu, mungkin more or less sepertiga penduduk Indonesia gitu sudah merasakan Tokopedia, dan kita sudah menjangkau 99% kecamatan di Indonesia. Jadi kalau pengiriman kita dari Sabang sampai Merauke, yes, kita sudah melakukan pengiriman ke seluruh provinsi di Indonesia. Ada 10 juta lebih penjual yang menggantungkan quote and quote ya, menggantungkan hidupnya mulai dari usaha kecil, mikro, menengah, bahkan yang juga telah bergabung di Tokopedia dengan lebih dari 500 juta lebih produk yang listed di Tokopedia. Nah, Tokopedia secara garis besar juga berkontribusi terhadap lebih dari 1% gross domestic product di Indonesia. Jadi walaupun ya kita perusahaan ya cuma segedung 2 gedung, tapi hopefully kita bisa bantu banyak teman-teman di luar sana untuk bisa mendapatkan pelayanan terbaik dari Tokopedia, dan untuk seller bisa jadi penafkahan tambahan atau penafkahan utama di Indonesia. Yang menarik selain kita jual beli aja, kita juga ini yang kita jual transparent pricing, teman-teman. Jadi mungkin ada sedikit cerita lucu ketika saya ke supermarket itu saya merasa harganya mahal gitu. Ini susu kok agak mahal. Saya cukup buka Tokopedia untuk cek kewajaran harga. Jadi dengan adanya Tokopedia diharapkan nggak ada lagi orang-orang yang kayak naikin harga seenaknya, karena harga di Indonesia sekarang cukup transparan ya gitu. Jadi teman-teman bisa selalu membandingkan sebelum. Jadi kalau ada istilah diketok ya kita bisa minimalisir itu. Oke, secara umum visi kita adalah membuat bukan super app tapi super ekosistem. Ini agak beda dengan beberapa rekan-rekan perusahaan yang lain, di mana ekosistem ini bisa semua orang bisa memulai dan mencari apapun gitu. Balik panjang ke belakang, di awal tahun Tokopedia dibuat, kita hanya sebagai marketplace gitu kan. Sekarang cari apapun, bahkan bayar pajak daerah itu bisa di Tokopedia gitu. Cari jasa disinfektan juga ada. Jadi kita ke arah untuk teman-teman yang menggunakan Tokopedia bisa discover anything. Dan misinya mendemocratize commerce through technology gitu ya. Bisnis Tokopedia secara umum itu ada marketplace dan digital goods. Mungkin teman-teman familiar dengan bisnis ini ya, marketplace, jual beli gitu. Digital goods kayak beli pulsa, PLN, voucher, top up. Fintech payment, investasi gitu. Teman-teman bisa mulai berinvestasi reksadana dan emas di Tokopedia. Payment ini ya channel payment gateway kita. Teman-teman bisa buka rekening bank di Tokopedia dengan partner-partner kita, bahkan mengajukan kartu kredit juga bisa lewat Tokopedia. Kita juga ada bisnis logistik dan fulfillment, logistik pengiriman dan fulfillment ini pergudangan. Dan mitra Tokopedia ini bisnis yang paling menjangkau ke pelosok, ke daerah, yaitu kita mensupport warung-warung kecil untuk selalu mendapatkan stok barang dengan harga yang kompetitif. Nah,
sedikit cerita kenapa sih Tokopedia bisa sebesar sekarang gitu ya, dari 11 tahun journey-nya. Ada 3 guiding principle atau DNA yang kita tanamkan. Yang pertama, focus on consumer. Kita selalu menempatkan customer kita sebagai yang utama gitu ya. Kalau sekarang customer kita adalah teman-teman di Telkom, ini customer Tokopedia gitu. Kalau di kantor, orang yang membutuhkan konsultasi dengan data analytics itu adalah customer kita. Jadi banyak customer bukan cuma pengguna, tapi di internal Tokopedia juga. Kita juga punya spirit growth mindset yang harus selalu tumbuh gitu ya. Jadi kita harus selalu bertumbuh gitu ya. Tidak ada growth di zona nyaman. Jadi kita selalu men-challenge diri kita. Dan yang terakhir, make it happen, make it better gitu. Yang penting kita coba dulu, jalanin, habis itu kita improve. Makanya kita bisa sebesar sekarang dari 3 guiding principle ini. Mungkin saya mau coba play sedikit ya terkait data office di Tokopedia supaya teman-teman dapat gambaran gitu data office Tokopedia seperti apa. Izin Mas Clea untuk suaranya tidak terdengar ya? Oh, suaranya nggak kedengeran ya, teman-teman? Iya Mas. Oh, sorry. Ya ini memang kadang-kadang ada problem di suara. Mungkin nanti videonya kita bisa share later on ya, teman-teman. Jadi let me dan Cynthia continue untuk presentation dulu ya. Nggak apa-apa ya, teman-teman MC ya? Ya silakan Mas. Oke, sip. Karena di videonya nggak kedengeran suaranya, kita bisa lanjut untuk menjelaskan struktur data office di Tokopedia. Jadi teman-teman ada 4 tim data di Tokopedia di data office yang mensupport decision making teman-teman bisnis, produk dan teknologi. Gitu. Ada data engineer. Data engineer ini yang memastikan data itu available dan siap untuk dianalisis sama teman-teman data scientist dan data analytics. Data tracking adalah teman-teman yang membantu untuk men-track behavior kita. Jadi activity teman-teman di website dan platform Tokopedia itu di-track kayak ngeklik button apa, do action apa, scroll apa, view apa, itu sama tim teman-teman data tracking. Data scientist dan data analytics adalah dua tim yang menghandle data yang telah dipersiapkan oleh data engineer dan data tracking. Data analytics kerjanya fokus di deskriptif statistik, diagnostik statistik, dan prediktif analytics, sedangkan data scientist lebih ke preskriptif analytics. Jadi kita berempat ini 4 tim menjadi satu dalam satu Tokopedia data office. Sedikit mengulang tentang journey-nya, tapi sekarang journey-nya fokus ke analytics, teman-teman. Jadi Tokopedia Data Office itu nggak ujuk-ujuk kayak sekarang gitu, menggunakan big data gitu. Kita juga start dari spreadsheet, Excel, dokumen biasa sama slides di tahun 2009. Awal-awal Tokopedia berdiri. Habis itu 5 tahun kita mulai mengenal Google Suite data gitu ya, ada spreadsheet yang bisa interconnect dengan beberapa platform. Habis itu di 2016 kita mulai introduce dengan analytics gitu ya. Jadi ada automated reporting dengan business intelligence dashboard. Di Tokopedia kita mostly pakai Tableau. Jadi kalau teman-teman ada ketertarikan dengan analytics, mungkin bisa mulai belajar menggunakan Tableau atau menggunakan Power BI ya punya Microsoft. Habis itu di 2017 kita sadar data kita semakin banyak, semakin berat, pengguna kita juga makin banyak, kita mulai menggunakan cloud-based data gitu ya. Tadinya kita premise, database-nya kalau teman-teman mungkin familiar dengan Postgre, MySQL, di 2017 kita mulai start di Google BigQuery. Dan di 2018 sampai sekarang kita mulai start untuk mendemocratize knowledge through self-service analytics. Jadi harapannya nggak cuma data analytics aja yang bisa menganalisis data, tapi semua pihak di Tokopedia bisa self-serve gitu.
melalui dashboarding dan tools-tools yang kita siapkan supaya nggak ada kebutuhan. Data tracking, data engineer, data science, data analytics, data tracking ini teman-teman kita track button-button semuanya di aplikasi kita supaya kita bisa dapat behavior teman-teman dan kita bisa personalize menurut kebiasaan teman-teman. Data engineer ini teman-teman yang kuat di technicalities, databasing, ETL itu nanti mungkin bisa banyak belajar terkait data engineering, warehousing. Data science ini foto ya, jadi di foto cocok as a product recommendation. Dan analytics ini membantu di bidang deep dive analysis, ngelihat tren, ngelihat seasonality, nanti kita akan share use case-nya, sama ada visualisasi. Oke, mungkin dari saya cukup dulu, bisa gantian sebentar ke Cynthia mungkin ya untuk sharing selanjutnya. Ya, boleh dong. Oke, selanjutnya aku bakal sharing apa sih data analytics itu, gimana sih cara data analytics di Tokopedia bekerja. Next. Sebelumnya di Tokopedia Data Analytics tuh kita punya vision, mission, sama value. Vision kita itu adalah transforming data to knowledge. Mission kita adalah providing intelligent insight and advanced data platform. Value kita juga ada 3, yaitu innovate to create, learn together, grow together. Yang terakhir ada work smart, play smart. Next, Kak. Oke, data are generated more than ever, that big data term. So, data is everywhere. Kita semua di sini juga adalah merupakan bisa dibuat sebagai data. Data dimulai dengan mengenerate dari interaksi di kehidupan sehari-hari. Next. Misalnya kayak gini, saat kita berbelanja di supermarket secara offline. Nah, di akhir itu kan kita akan mendapatkan struk belanja. Di struk belanja itu tuh ada informasi kita belanja apa saja dan kapan saja. Dari sini kita akan mendapatkan informasi which is kita bisa sebut juga sebagai data, dan dari data tersebut kita bisa membuat analisis. Contohnya itu ada market basket analysis, yaitu kita bisa membuat paket produk atau kita bisa susun display barangnya tuh seperti apa, biar tidak ada tumpang tindih antara penjualan. Misalnya ada pisang yang kurang laku, kita pasangkan dengan madu, ternyata bisa lebih laku dan menghabiskan stoknya, itu market basket analysis. Tapi kalau misalnya semuanya dilakukan online, kita nggak cuma dapat di end point, di end akhirnya aja. Kayak yang di stok ini kan kita cuma bisa dapat data ini orang beli belanjanya tuh apa aja. Tapi ketika semuanya online, next Kak. Ketika semua dilakukan online, kita bisa mendapatkan banyak insight lagi. Salah satunya menyimpan informasi behavior dari pembeli. Apa yang akan pembeli lakukan sebelum akhirnya memutuskan membeli suatu barang. Contohnya seperti di gambar ini. Kalau misalnya kita bisa, sebelumnya Kak. Kalau kita bisa mengerti apa yang behavior dari buyer untuk belanja, kita bisa membuat gimana sih cara dia menentukan produknya, gimana dia membandingkan produk, apakah dia melihat review-reviewnya dulu, terus atau dia banding-bandingin produknya. Kita bisa next. Kalau dari gambar ini, setelah buyer masuk ke dalam produk page-nya, kita bisa lihat nih behavior buyer-nya, apakah dia follow tokennya dulu, terus nanti dia scroll-scroll lagi, atau dia langsung melakukan beli dengan kita nge-tag si button beli ini, atau ternyata si buyer itu lebih banyak simpan dulu di wishlist. Kita tag dari si tombol si love ini yang akan mengarah ke landing page wishlist. Next.
Nah, dari data semua ini bisa kita analisa dan akan bisa growth bisnis lagi jadi lebih baik. Analytic is the process of extracting value from the data. Jadi ada bagian dari analisa itu ada deskriptif, diagnosis, prediktif, dan preskriptif yang tadi udah jelasin juga sama Kak Lea. Untuk yang deskriptif itu contohnya kayak what happened. Terus kalau untuk diagnosis, why did it happen? Itu biasanya seorang data analitik itu lebih banyak ke diagnosis. Dan untuk prediktif dan preskriptif itu biasanya dilakukan oleh data scientist, dibantu oleh data-data yang udah diolah sama data engineer dan data tracking. Next. Untuk in general, biasanya proses data analisa tuh seperti ini. Problem statement, baru ada problem statement dulu, lalu kita tentukan hipotesa, setelah itu tentuin metodologi, dan baru kita prepare datanya, dilakukan analisa, baru conclusion. Tapi di dalam Tokopedia, kita menerapkan sistem, next Kak, Agile Data Analysis Process. Jadi setelah melakukan problem statement untuk proses hipotesa, penentuan metodologi, data preparation, dan analisa itu bisa kita lakukan secara bersamaan dan dengan end output-nya itu adalah konklusi yang akan nanti kita kasih rekomendasinya ke stakeholder kita seperti tim bisnis atau tim produk. Next. Oke, selanjutnya analytic use case akan dijelaskan oleh Kak Lea. Silakan Kak Lea. Oke, teman-teman, thank you tadi Cynthia udah jelasin gimana data analytics itu ngebantu dan gimana thinking prosesnya ya teman-teman. Tadi ada terminologi agile gitu ya. Jadi mungkin terminologi yang saya kurang tahu, apakah teman-teman familiar, mungkin bisa mulai dilihat-lihat. Itu adalah kayak kita dituntut untuk bisa berpikir dengan sangat cepat dan bereaksi terhadap suatu masalah dengan sangat taktis gitu ya. Nah, ini ada sedikit use cases yang kejadian di Tokopedia gimana tim data analytics itu ngebantuin tim bisnis dan tim produk kita. Mungkin kita bisa next sedikit. Oke, ini teman-teman. Ya, numbers yang appear di sini adalah ilustratif data ya teman-teman, jadi bukan real numbers, tapi kita bisa share sense-nya gimana teman-teman analytics ngebantuin tim produk. Jadi problemnya itu muncul ketika ada customer service ticket yang spike gitu. Jadi kita punya monitoring dashboard, ini sudah kita sederhanakan jadi pakai Excel ya, monitoring dashboard yang normalnya datanya ya seperti ini. Tapi tiba-tiba di suatu period yang kebetulan period ini kayak teman-teman mungkin kalau melihat kalender, ini adalah period ketika Lebaran gitu ya, Ramadan dan Lebaran. Itu ada peningkatan customer service ticket tuh komplain teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman komplain di Tokopedia, itu masuk ke dalam ticketing system kita. Gitu. Jadi kita melihat ada kenaikan customer service ticket di tim logistik. Ini kenapa gitu? Nah biasanya tim produk sama tim bisnis datang nih ke Cynthia, ke saya. Ini ada spike ini, kira-kira kenapa ya? Itu questions yang sangat sering muncul untuk tim analytics. Habis itu sebelum kita jawab, kita akan berhipotesa dulu gitu. Sebelum kita jump to conclusion and solution gitu. Mungkin hipotesanya bisa berangkat dari customer service ticketnya itu naik karena spesifik partner gitu. Kan Tokopedia berpartner dengan kurang lebih 15-20 partner lah ya. Partner logistik gitu. Jadi mungkin spike-nya bukan gara-gara semua, tapi salah satu aja gitu ya. Terus kita juga berhipotesa kenaikan ini dari drop partner SLA. Jadi kan tiketnya itu bisa dimunculin misalnya barangnya rusak, barangnya hilang, tapi atau barangnya lama sampainya. SLA di sini stands for service level agreement ya, gitu ya teman-teman. Jadi janjinya kita akan kirim 3 hari, kok kekirimnya 4 hari gitu. Jadi itu break SLA. Habis itu kita juga berhipotesa ada penurunan SLA performance dari yang delivery sama yang pick up. Jadi kita bagi dua nih. Delivery kalau teman-teman lihat yang Gojek, yang konvensional tuh yang kayak JNE,
terus POS, nah itu conventional partner, dan yang pick up tuh on demand, kayak Si Cepat, Gojek, Grab, itu kan sellernya request ya, request pick up. Habis itu teman-teman, kita lihat nih pertama-tama dari dashboard tadi, itu kan rasio tiketnya spike. Kita analisis nih, kita sederhanakan partnernya ada dua, partner A dan partner B. Kita lihat, oh benar, ternyata ada kenaikan tiket yang dikontribusikan oleh partner A dan partner B. Jadi partner C, D, E, F kan nggak spike, ya nggak usah kita munculin. Itu akan bikin chartnya jadi nyerandu gitu, jadi kayak nggak fokus. Gitu teman-teman. Habis itu setelah kita tahu partner A dan partner B bermasalah, kita lihat tiketnya itu waktu itu yang paling tinggi itu apa sih case-nya? Yaitu yang pertama kesulitan mendapatkan driver. Dan yang kedua, pesanan belum sampai. Ini bridge ya, datanya apa SLA-nya melebihi SLA. Terus, oke, ini data dari customer. Berarti teman-teman komplain ke kita. Kita konfrontir dengan data SLA di database kita. Gitu. Jadi kalau SLA 100% berarti makin bagus, kalau 0% berarti makin jelek. Kita bandingin, oh ternyata benar nih, SLA-nya turun loh di periode ini. Jadi datanya terkonfirmasi bahwa ini align sama ini. Gitu. Ini dari banyak dashboard kita coba stitch gitu. Jadi thinkingnya adalah gimana satu data ke lain data itu bisa interconnected. Gitu. Habis itu karena ini data pick up, oke, berarti kita ada permasalahan dengan partner yang request pick up. Kita coba cek dengan request on demand gitu. Jadi ini adalah posisi seller kita, dan kalau semakin merah, ini heat map ya teman-teman, hotspot, jadi semakin kereng di sini, semakin merah, artinya ada permintaan tinggi yang tidak dilayani dengan baik sama partner kita. Nah, kita kabarin nih, kayaknya di titik ini SLA-nya bridge-nya tinggi banget. Dan kita kabarin ke partner A atau partner B yang mengurusi pick up, kayaknya lu perlu tambah deh di Kelapa Gading nih armada lu, gitu, supaya SLA kita membaik. Jadi ini adalah contoh simple gimana data dari tim analytics kita coba interpretasi datanya, habis itu kita visual lah. Manusia kebanyakan makhluk visual, jadi kita visual supaya dengan lihat gambar ini kita ketahuan, oh ini di daerah Jakarta Pusat dan di Kelapa Gading atau Kemayoran itu ada kebutuhan nih. Kita kirim gambar ini ke partner dan partner akan react properly berdasarkan data ini. Oke, setelah data ini kita kasih ke partner, sebelum data ini kita kasih partner, data analytics biasanya akan wrap up dulu gitu. Dari hipotesa dibuat, analisis sampai finding-nya akan kita rangkai gitu ke dalam satu dokumentasi. Jadi ada tiga actionable action waktu itu menggunakan ilustratif data ini yang kita sampaikan ke partner. Jadi kita sarankan tim bisnis kita untuk berkomunikasi ke partner untuk melihat rute-rute mana yang problem, spot-spot mana yang problem. Dan yang kedua, request pickup ini ternyata setelah kita cek juga ada kemungkinan masalah skema insentif driver, which is problem-problem yang cukup sering muncul di lapangan. Dan yang ketiga, setelah kita lihat tanggalnya, ini tanggalnya mirip-mirip sama Lebaran nih, gitu. Jadi sebelum teman-teman komplain, kita akan taruh stiker contact us di halaman home kita untuk anger management gitu. Jadi sebelum teman-teman komplain, udah kita kasih tahu, teman-teman yang mesen sabar ya, lagi Lebaran gitu. Jadi actionnya nggak selalu yang bombastis, tapi sesimpel ngasih stiker aja, menurut kita udah bisa memanage kesabaran dari para customer kita. Kurang lebih ini yang bisa kita share terkait gimana teman-teman analytics real use case-nya membantu teman-teman produk dan bisnis untuk handle hard situation. Itu ya. Nah, mungkin sekarang kita bisa balik lagi sebelum tanya jawab, kita balik lagi ke teman-teman ke Cynthia nih, dia mau jelasin terkait data set apa yang dibutuhkan, skill set apa yang dibutuhkan untuk menjadi analytics gitu ya. Di umum in general atau di Tokopedia secara khusus.
pasti teman-teman di sini bingung kan, gimana sih cara Kak Clea menentukan hipotesa, gimana cara dia menentukan metode apa yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah. Semua itu ada skill-skill pendukung yang at least sebagai data analis kita punya basic-nya itu. Next, Kak. Nah, yang pertama ini skill problem solving dan curiosity. Contohnya di sini tuh biasanya kita pakai fishbone method. Jadi kayak kita ini dulu cari find root cause-nya tuh karena apa aja. Contohnya di sini ada kandungan besi di dalam sebuah makanan. Nah, dari kita tuh tentuin dulu nih apa aja fakta-fakta yang mempengaruhi itu. Misalnya di sini ada measurement apakah dari lab-nya yang error atau ada kalkulasi perhitungan yang salah, atau bisa juga dari manpower, dari kesalahan manusianya, human error. Di sini di deep dive lagi, ada maintenance-nya kah yang kurang, atau si analisanya ini kurang berpengalaman in experience analysis, atau misalnya dari materials kita yang kurang oke, terus dari metodenya kah, atau dari mesinnya sendiri yang membuat ada campuran besi di dalam makanan itu. Sebagai seorang data analyst tuh kita harus benar-benar tahu faktor apa aja yang mempengaruhi itu. Next. Skill selanjutnya itu adalah statistical thinking, make sense of your data. Jadi sebagai data analyst kalian tahu gimana caranya datanya itu harus dianalisis seperti apa. Nah, untuk melatih ini itu gampang banget bisa dengan banyak latihan data dimanapun. Sekarang kan banyak data gratis ya di internet. Kalau aku biasanya juga, kalian bisa latihan di Kaggle untuk melatih sense of data kalian. Biar kalau misalnya dapat problem, dikasih problem, dan kita tuh udah tahu mau menyelesaikannya pakai apa, kita fokus matriksnya itu ada di sebelah mana. Nah, itu harus dibangun dari sedini mungkin, terutama kalian yang masih ada di kampus. Next. Nah, selanjutnya itu ada skill extract, prepare, and build model from the data. Sebagai data analis, kita juga harus bisa modeling data kan. Untuk membantu kita untuk melakukan modelingnya itu kan kita butuh bantuan tools ya. Nggak bisa dihandle dengan Excel aja, karena semakin besar, semakin canggih zaman kita sekarang, data kita tuh akan semakin kompleks dan kita butuh bantuan tools-tools untuk menyelesaikannya itu. Nah, untuk di Tokopedia sendiri tuh biasanya ada R, Python, SAS, dan SQL. Kalau aku sendiri lebih sering pakai Python. Semua tuh balik lagi ke diri kalian, nggak harus bisa Python banget atau R banget. Itu tergantung kalian itu lebih nyamannya tuh di tools yang mana. Ini hanya sekedar tools, yang penting gimana cara kalian problem solving-nya. Next, Kak. Skill selanjutnya itu ada data visualisasi dan storytelling. Nah, biasanya untuk visualisasi ini tuh kita mempermudah orang yang awam atau yang tidak tahu tentang technical tuh untuk baca result dari analisa kita. Karena nggak semua orang itu paham, kayak misalnya kita punya case terus kita bilang, iya nih gue nyelesain metode ini pakai ini loh decision tree. Nah, belum tentu partner yang kita jelasin itu adalah paham tentang metode-metode yang biasa kita gunakan. Biasanya itu mereka non technical gitu, kita bantu dengan memvisualisasikan datanya biar mereka lebih mudah paham. Dan juga gimana cara kita menyampaikan dengan storytelling skill kita, sehingga orang yang tadinya tidak paham dengan apa analisa kita itu tersampaikan maksud dan tujuan dari analisa kita itu. Biasanya tools-nya itu ada Tableau dan Power BI. Kalau di Tokopedia sendiri paling sering pakai Tableau. Next. Oke, aku juga mau ngasih tips dan trik untuk learning sebagai data analytics nih. Next. Nah, invest your time on online learning. Sekarang kan banyak banget ya online course yang free maupun yang berbayar itu di mana aja tuh ada. Nah, kalian dari sekarang kalau bisa invest waktu kalian untuk mengerjakan itu, build your portfolio, itu banyak banget di internet. Salah satunya ini ada Coursera, ada DataCamp.
dan banyak, setahu aku banyak banget juga kayak komunitas-komunitas free. Data Science Indonesia salah satunya, kita punya kelas free untuk nge-build member dari basic banget sampai dia advance. Itu kalian bisa cari aja di internet tuh, banyak banget kelas-kelas, dan kalian harus sering-sering build portfolio dan ngelatih. Kalau misalnya emang benar mau jadi seorang data practitioner, itu banyakin latihan di online learning ini. Next. Ya, yang tadi aku bilang juga itu join data community. Jujur aja, sampai ada di titik ini itu adalah salah satu yang Data Science Indonesia itu adalah salah satu faktor yang bisa bikin aku ada di titik ini. Jadi dulu aku kalau setelah lulus tuh aku nggak tahu, aku pengen banget kerja jadi sebagai data practitioner, tapi aku nggak tahu mau mulai dari mana. Terus aku dapat info dari teman aku, ada komunitas Data Science Indonesia. Di sini mereka benar-benar ngewadahin orang-orang yang pengen, yang awam untuk data dan pengen belajar jadi expert di bidang data ini. Mereka bantu mulai dari hal kecil sampai kita bisa benar-benar expert. Di sini juga aku bisa ketemu orang-orang yang hebat di bidang data, sehingga kita bisa open networking di sini, sharing session gimana sih cara kerja di industri, karena kan tiap industri itu beda-beda. Jadi dengan salah satunya dengan join komunitas data ini, selain aku dapat networking, aku juga bisa dapat ilmu-ilmu yang nggak aku dapetin di kampus, tapi dibutuhkan di industri. Kalau misalnya mau join, jangan lupa kunjungin websitenya. Terima kasih. Next, Kak. Udah selesai ya? Oh, ada lagi. Nah, untuk bangun portofolionya juga bisa nih, kalian sering-sering kerjain Kaggle. Kaggle itu sering bikin kompetisi gitu kan, atau saat-saat ini tuh banyak banget yang bikin hackathon gitu. Kalian bisa bangun portofolio kalian di Kaggle, dan nanti kalian tahu di Medium dan di GitHub kalian, karena saat nanti apply kerjaan itu menjual banget sih kalau misalnya kalian punya profile di Kaggle ataupun di Medium di GitHub kalian. Jadi bagus di portofolionya untuk bidang data itu di platform-platform ini kayak di Kaggle, Driven Data, Jakarta Open Data. Jadi practice makes perfect. Next. Thank you. Sekian tips dan trik dari aku untuk menjadi seorang data analis. Aku kembalikan ke Kak Clea. Oke, thank you. Ya, jadi teman-teman tadi udah Cynthia ada share tips and trick. Jadi kalau di recap tadi kita cerita gimana data Tokopedia in general, ada data analytics, data scientist, data engineer, sama data tracking. Habis itu gimana real data kita gunakan untuk ngasih insights atau actionable action gitu ya, actionable item ke teman-teman produk dan tim bisnis kita untuk making decision. Habis itu kita juga equip di slide ini juga ada how to become a data analytics gitu ya, terkait skill set yang dibutuhkan dan apa komunitas atau online learning yang bisa bantu teman-teman untuk pursue karir as a data analytics gitu. Mungkin itu aja teman-teman MC yang bisa kita sampaikan di sesi presentasi ini. Mungkin kita bisa lanjut ke tanya jawab kali ya. Oke, terima kasih Mas. Mungkin kita langsung lanjut aja ke sesi tanya jawab. Oke, buat teman-teman panitia mungkin boleh di share screen-nya untuk slide-nya. Wah, udah banyak banget nih pertanyaannya Mas Clea, Mbak Cynthia. Sebelumnya saya izin mengingatkan kembali Mas Clea dan Mbak Cynthia, saya titip mungkin boleh dibantu dipilihin 5 orang ya yang beruntung bisa dapetin door prize dari Dewa Web. Oke, mungkin kita mau dipilih yang mana Mas? Dari paling atas aja mungkin ya. Oh ya, kita coba dari yang paling atas nih, ada jempolnya 8 berarti kan. Iya, banyak yang thumbs up. Oke, apakah data analis di Tokopedia umumnya menggunakan permodelan statistik machine learning untuk menghadapi kebutuhan bisnis atau produk? Dari Fahril Ahsan. Oke, mungkin pertanyaan
ini bisa saya jawab dulu. Nanti baru berikutnya Cynthia mungkin ya gantian. Yes. Sorry, agak echoing. Oke, ya. Masih echoing, sorry ya, mungkin. Teman-teman yang lain merasa echoing nggak atau cuma saya aja? Aman, Mas? Saya boleh dilanjutkan? Oke, aman ya. Sip. Oke. Jadi secara umum kita pakai permodelan statistik, teman-teman. Jadi tadi ya kita ada 4 spektrum dari deskriptif sampai preskriptif. Kita kebanyakan dari deskriptif, diagnostik, dan prediktif gitu ya. Karena preskriptif kan implementasi di mesin kita itu dari data scientist. Yes, kita pakai ini. Contohnya misalnya siapa orang yang harus kita kasih promo, siapa orang yang tanpa promo nggak perlu tetap belajar Tokopedia gitu. Jadi fungsinya adalah untuk mengoptimasi budget. Kita pakai itu, biasanya kita pakai decision tree atau pakai logistic regression, pakai GBoost, pakai random forest gitu ya. Itu model-model statistik yang biasa kita gunakan untuk bantu tim bisnis dan tim produk kita untuk lebih efisien dalam budgeting lah ya, karena budget termasuk yang cukup menjadi constraint kita gitu. Mungkin kalau dari saya itu, dari Cynthia ada yang mau ditambahin, Sin? Ada. Kalau aku mau ngasih contoh sih, misalnya kalau misalnya kita ada launching suatu sistem baru, misalnya kayak ada payment baru nih BPJS. Nah, untuk ngukur apakah payment ini itu menarik atau enggak, itu biasanya kita lakukan perbandingan dengan uji t-test atau statistical pakai uji T. Nah, itu salah satu fungsi statistik yang kita biasa gunain juga sering banget itu untuk menguji apakah eksperimen kita berhasil atau enggak. Itu salah satunya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Clea, Mbak Cynthia atas jawabannya. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silahkan, Gipa. Oke, pertanyaan selanjutnya itu dari Fendi. Bagaimana data analis memastikan 100% kesimpulan yang ia dapatkan merupakan kesimpulan yang benar, tidak bias, dan validasi insight yang ditemukan? Oke, mungkin bisa dari Cynthia dulu, gantian baru Ya, bisa boleh. gitu ya. Nah, untuk kita detect apakah bias atau enggak, biasanya tuh sebelum dilakukan eksperimen, aku kasih contoh eksperimen lagi, biasanya kita melakukan tes. Ada metode-metode di statistika yang bisa untuk mengurangi data yang bias. Jadinya sebelum dilakukan eksperimen, kita tentuin dulu nih pakai tes, apakah dia bisa dipakai, user ID mana aja yang bisa kita lakukan eksperimen agar tidak terjadi data bias. Di statistical sendiri itu pasti ada metode-metode untuk mengurangi kebiasan data itu. Kak Clea ada tambahan? Ya, setuju sih sama Cynthia. Jadi secara garis besar yang penting kita ada power analysis dulu untuk ensure sample size-nya cukup before kita decide bahwa ini signifikan atau enggak. Habis itu kita juga cukup sering pakai A/B test, AA test gitu ya, untuk memastikan bahwa tidak ada faktor di luar yang kita uji ini yang mengaruhi hasil eksperimentasi kita. Mungkin itu sedikit tambahannya kali ini. Yes, betul banget. Oke, thank you jawabannya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nih, ada Vice Distributor. Oke. Pertanyaannya, little project but really great or complex quality, or the opposite, many project but the quality just enough or simple. Apa mau dijawab oleh Mbak Cynthia atau Mas Clea? Oke, boleh Kakak dulu. Gantian saya dulu. Kalau di Tokopedia, kalau bisa banyak project dengan high quality sih. Itu yang sering di quote and quote dituntut as a data analis bisa bekerja buat nyari insight sebagus-bagusnya, walaupun project-nya juga datang silih berganti gitu. Tapi kalau mau lebih idealis, kita lebih suka project yang sedikit tapi lebih dalam gitu, supaya kita bisa
cek semuanya detail gitu ya, nggak asal-asalan, karena kita tahu speed itu akan mengkompensasi quality gitu ya. Jadi as a data analyst saya lebih prefer sedikit project tapi quality-nya oke gitu ya. Silakan. Ya, aku nambahin aja, tapi kalau misalnya emang menurut kalian project besarnya itu terlalu heavy dan terlalu kompleks dan kalian sepertinya kayak belum menguasain, itu nggak apa-apa banget untuk mulai dari project-project yang kecil dulu buat ngelatih yang tadi aku juga bilang, sense of datanya, mulai dulu dari yang kecil-kecil, tapi kalian paham gimana metodenya, gimana alur analisanya. Jadi nggak harus langsung ngerjain project gede, itu butuh proses sih emang untuk menyelesaikan suatu big project dan good quality itu butuh proses sampai sana. Jadi kalau aku saranin, kalau misalnya kalian mulai dari yang kecil-kecil tapi sering dan itu menimbulkan sense of data kalian itu lebih baik lagi, itu nggak apa-apa. Oke, thank you atas jawabannya. Selanjutnya, Kak Gipa. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana data science atau data analitik di Tokopedia mendeteksi anomali seperti fraud detection dan strategi marketing untuk membuat customer sustain selain promo apa ya? Bisa dijawab oleh Mas Clea atau Mbak Siti ya? Oke, aku dulu ya, Kak. Ya, silakan. Oke, untuk fraud ini itu banyak banget kan kasusnya, maksudnya banyak bidangnya. Nah, yang sering aku handle itu misalnya dia ada untuk seller sendiri, pengalaman seller sendiri, misalnya dia punya klik produk yang lebih tinggi dari biasanya, kliknya lebih tinggi dibandingkan impression-nya. Ya, itu. Jadi ada matriks-matriks sendiri yang biasanya kita gunakan untuk ngedetect, oh kalau misalnya matriks B lebih besar dibandingkan A, berarti ini fraud nih. Nah, itu biasanya kita handle dan kita block si IP host si yang melakukan si fraud itu. Kalau untuk customer sustain selain promo itu biasanya dari misalnya kayak browsing experience-nya si seller, dari tampilan UI UX Tokopedia sendiri, itu kalau misalnya kita bisa bikin nyaman si buyer, kan mereka pasti juga akan lebih sustain ya selain promo. Kalau misalnya ada tombol yang lebih memudahkan mereka atau barang yang mereka cari itu langsung ada, itu salah satu faktor sustain juga. Jadi nggak cuman kita kasih promo-promo terus, tapi emang mereka jadi kayak punya mindset sendiri, kalau gue belanja online, gue ke Tokopedia. Kakak tambahan untuk nambahin sedikit, mungkin yang customer sustain, betul, selain promo, apa sih yang bisa bikin customer retain sama kita, itu challenge terbesar ya, karena majority dari kita suka dikasih promo, tapi itu nggak sehat. Jadi betul kata Cynthia, buyer or seller experience yang kita jual sih. Jadi kita berupaya bikin persona-persona gitu ya di halaman depan yang kira-kira banner apa yang kira-kira cocok buat teman-teman, produk-produk apa yang cocok untuk di-push ke teman-teman, itu pakai personalization gitu ya. Itu juga dibantu sama data analis sama data scientist. Terus juga di back funnel kita, di halaman payment, kita juga kasih payment recommendation system. Jadi kalau kita tahu teman-teman biasa pakai OVO, dan kita suggest OVO aja gitu. Kita nggak usah suggest payment gateway yang lain. Jadi kita mencoba untuk bikin customer retain selain dari promonya, selain user interface dan user experience. Mungkin itu tambahannya ya. Oke, thank you Mas Clea untuk jawabannya. Kita lanjut lagi dari Anonymous. Saran untuk terjun, wah tadi udah dikasih tips and trick, tapi nggak apa-apa ya Mbak Clea. Saran untuk terjun ke dunia data analis profesional itu lebih baik intensif dulu atau mengikuti course-course atau bootcamp atau bagaimana ya Kak? Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan ini sebenarnya mungkin waktu presentasi udah sempat dijawab ya. Ada beberapa tips and trick untuk belajar. Banyak courses mumpung online kayak gini, teman-teman. Banyak banget courses seperti di Coursera. Teman-teman juga bisa tadi masuk ke organisasi Data Science Indonesia ya, Mbak Cynthia. Tuh kalau mau masuk ke sana, kalau boleh tahu nih Kak, boleh gimana ya caranya kalau mau masuk ke Data Science Indonesia?
registrasi aja nanti di website datascience.or.id itu, nanti dari setelah kita nanti akan dapat link Discord-nya. Nanti kalau misalnya kalian mau nanya-nanya sama expertnya itu bisa juga di situ kita ada kayak grup channel-nya khusus di misalnya data analis atau visualisasi. Itu ada kelompok sendiri, terus follow juga di IG-nya DSI. Biasanya kita ada event-event yang collab sama perusahaan, terus juga ada collab sama data-data expert di luar sana yang lainnya. Jadi stay tune aja di Instagram DSI. Asik. Oke, wajib banget nih buat di-follow Data Science Indonesia. Mungkin dari Mas Clea ada beberapa tambahan tips and trick mungkin untuk belajarnya. Ya, suggestion tambahan mungkin kalau bisa internship dimanapun itu akan jadi added value ya buat kita di kemudian hari, karena ketika interview gitu, ketika saya menginterview tim itu pengalaman internship itu akan jadi nilai plus selain portfolio yang bisa disubmit di GitHub atau Tableau public gitu ya. Bootcamp silahkan, cuma memang beberapa bootcamp itu berbayar. Jadi kalau bisa cari yang gratis, kenapa harus coba yang bayar gitu. Bahkan kalau internship, ya itu malah dibayar. Itu ya tambahannya. Oke, thank you atas jawabannya Mas Clea. Kita lanjut. Perlu S2 gak sih Kak? Ini aku aja yang jawab. Oke, silahkan Kak. Ya, buktinya aku nggak S2 kan. Tapi kalau misalnya emang dari kaliannya butuh ilmu yang lebih dalamnya lagi itu, dan untuk nge-support pekerjaan, ya silakan S2, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya perlu banget S2 atau enggak, aku S1 jadi data analis masih bisa kok. Oke. Nah, tuh teman-teman, jadi kalau mungkin dari insight yang lain dari Mas Clea, kira-kira bagaimana Mas? Sebetulnya teman-teman S1 atau S2 tidak menjadikan dia data analis yang handal gitu, nggak jadi jaminan gitu kan ya, karena ya sama-sama belajar aja, S1 S2 belajar. Yang lebih bagus lagi ketika kita bisa mengcombine akademisnya ke non-akademis gitu, ke praktek langsung di lapangan dengan banyak ya tadi internship, ikut lomba misalnya ketika kuliah, selain ngasah ilmu juga dapat duit kalau menang gitu kan. Jadi S2 itu opsional, ya kebetulan juga saya S2 karena ada yang biayain gitu, kalau nggak ada ya nggak S2 juga gitu sih tambahannya mungkin ya. Oke, thank you Mas Clea. Makasih juga Mbak Cynthia. Pertanyaan selanjutnya, mungkin saya mau yang untuk dari tadi agak sering muncul ya, kapan Tokped IPO, saya izin dulu. Mungkin pertanyaannya cukup kurang tepat ya untuk di sesi kali ini ya Mas Clea, Mbak Cynthia. Mungkin ya, boleh stay tune atau betul. mau dijawab? Ya betul, itu bukan kapasiti kita untuk jawab di sesi ini, jadi mungkin bisa lebih ke lebih ke materi analytics-nya gitu ya. Iya benar banget ya. Mungkin emang lagi trending banget ya untuk masalah saham sekarang, apalagi lagi gencar-gencarnya. Katanya mau merge gitu ya Mas ya, Mbak. Itu juga bukan kapasitas kita buat. Iya. Oke deh, kalau gitu kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Silahkan Kak Gipa. Oke, pertanyaan selanjutnya itu dari Cika Puspita. Di sini dia menanyakan skill apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang data analis atau data science. Apakah harus paham dalam pengolahan datanya dengan penerapan algoritma atau hanya dasarnya saja? Oke, mungkin gantian saya dulu yang jawab ya kali ya, Sin. Untuk harus paham dengan pengolahan data, betul. Jadi data analis atau data scientist itu sifatnya end-to-end ya. Bahkan dari extracting data sampai creating insight atau visualisasi itu sebelum insights. Jadi harus paham end-to-end sih, gitu, dari starting ngambil datanya, query gitu kan, sampai masuk ke dalam ya pakai Excel boleh, pakai spreadsheet boleh, pakai R Python boleh gitu. Jadi kayak harus paham dari awal sampai akhir sih. Jadi kalau dasarnya aja kelihatannya belum bisa menjawab kebutuhan dari bisnis partner gitu atau product partner. Dari aku udah cukup clear sih dari Kak Clea. Oke, terima kasih Mas Clea, terima kasih Mas Cynthia sudah terjawab. Oke, mungkin kita skip lagi untuk pertanyaan yang kali ini.
Eh, Oke, boleh di-skip lagi karena kita fokus ke analitik dulu ya. Nah, ini boleh nih yang pertanyaan kedua, mahasiswa biasa. Bagaimana sih workflow distribusi data dari setiap role pengolah data, data science, data engineering, hingga data analis di Tokopedia? Kira-kira bisa dijawab, Mas Lea, Mbak Cynthia? Kak Lea boleh bantu? Ya, boleh. Mungkin kalau kita ngomongin stream data ya, starting datanya itu dari database kita, dari database di backend itu dihandle sama tim data engineering kita supaya bisa dikonsum sama data analis sama data scientist. Habis itu di stream lain ada data tracker gitu kan, data behavior teman-teman yang klik button, action, scroll, view itu sama tim tracking kita. Dua data itu di-combine gitu ya, di Google BigQuery lah ya mudahnya supaya data analis bisa nyari insights. Jadi kalau ditanya role-nya data analis dan data scientist itu similar, cuma beda scope of work-nya yang di-handle company wise sama division wise, sama data engineer yang nyiapin datanya gitu. Jadi kurang lebih itu terkait distribusinya dari masing-masing quote and quote PIC lah atau tim yang menghandle. Oke, terima kasih. Dari Kak Cynthia ada tambahan? Dari aku cukup. Oke, cukup. Oke, terima kasih pertanyaannya mahasiswa biasa. Bagaimana? Oke, mungkin kita skip juga untuk pertanyaan yang sekarang ini. Apa Tokopedia juga punya algoritma untuk mencari historic trading di device atau menggunakan Credo Lab? Apakah ingin dijawab, Mas Clea, Mbak Cynthia? Iya, jadi kita ada. Ini mungkin saya bisa sedikit jawab. Kita punya tim fintech ya yang menghandle credit scoring gitu. Jadi dari sisi seller ya, jadi ada seller yang butuh bantuan pendanaan, kita bantu gitu sebagai modal toko. Untuk teknis detailnya ada data analis tim lain yang menghandle. Jadi saya kurang familiar apakah dia pakai Credo Lab atau dia pakai yang lain sih. Tapi yes ada gitu. Kita melakukan credit scoring terhadap seller-seller yang membutuhkan pendanaan untuk support tokonya. Oke, terima kasih. Dari Kak Cynthia ada tambahan? Tidak ada, cukup. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Mika. Perlu project yang benar-benar baru atau boleh benar referensi misal punya orang lain? Oh ya, untuk portfolio tadi kira-kira Mbak Siti atau Mas Clea, apakah memang kita harus bikin project yang baru real dari kita ataukah bisa aja kita lihat referensi dari project-project yang sudah ada? Oke, aku bantu jawab. Kalau untuk portofolio itu baiknya sih dari kita boleh yang baru atau misalnya kita lihat referensi orang lain, tapi ada perkembangannya lagi, nggak plok kita benar-benar ngikutin metodenya dia. Jadi boleh ada referensi orang lain, tapi di situ ada improvement dari kita sendiri. Misalnya kita pakai data yang sama tapi dengan metode yang berbeda atau metode yang sama dengan data yang berbeda. Itu simple case-nya sih contohnya. Oke, mungkin dari Mas Clea. Ya, yang biasa kita jual di data analis Tokopedia adalah lingkungannya. Jadi kurang lebih ada 100 analytics team di Tokopedia yang saling men-share ide gitu. Jadi dari Cynthia share something dan Clea bisa ATM gitu, amati, tiru, modifikasi gitu. Jadi kita bisa enhance apa yang udah dikerjakan sama teman-teman kita, nggak perlu from scratch gitu. Jadi kita bisa efektif dan efisien gitu untuk solve the problem. Jadi itu yang kita miliki sekarang, saling bantu dan saling share apa finding dan teknik yang digunakan sih. Oke, terima kasih Mas Clea dan Mbak Cynthia atas jawabannya. Kak Gipa? Oke, untuk sesi tanya jawab ini waktunya sudah habis ya. Cukup banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Iya, sangat antusias banget nih, padahal masih banyak pertanyaan. Mungkin saya izin
Tadi sudah sempat dibantu oleh Mas Clea untuk merekap beberapa materi, tapi saya ulas sedikit. Tadi sempat kenalan tentang Tokopedia ya. Sayang banget kita videonya seandainya bisa lengkap mungkin bisa lebih tahu lagi. Tadi dia sempat memberitahu soal data analytics untuk membantu tim produk. Juga sempat dari Mbak Cynthia menjelaskan skill data analis yang mendukung mulai dari time modeling, visualization, dan storytelling. Tadi juga diberikan tips and trick untuk belajar. Nah, ada kurs online, join ke Data Science Indonesia, boleh banget buat dicek di datascience.or.id, serta boleh memperbanyak portofolio dengan mengerjakan Kaggle. Gimana Mbak Cynthia, Mas Clea, udah sesuai ya? Oke. Oke, untuk kepada Mas Clea dan juga Mbak Setia, mungkin dari beberapa pertanyaan tadi, mungkin ada yang terpikirkan nama-nama peserta yang beruntung hari ini untuk mendapatkan hadiah hosting yang dipersembahkan oleh Dewa Web. Tadi ada pertanyaan dari Fendi tentang avoiding bias. Itu oke, itu penting banget buat teman-teman tahu. Itu mungkin dari saya itu, sama tadi ada dari Mika terkait fraud ya. Fraud sama promo, kalau nggak salah ada 2 pertanyaan sekaligus. Mungkin kalau dari Cynthia ada yang mau ditambahin? Aku ingat namanya aja, dari Faiz Taiputa sama yang tadi mahasiswa biasa. Oke, Siapa mungkin itu mahasiswa biasa? oke, bagi yang merasa, mungkin boleh satu lagi, Mas Clea dan Mbak Cynthia, mungkin. Oke, satu lagi tadi, ini sempat catat namanya aja, itu dari Cika, kalau nggak salah. Cika. Ya. Oke deh. Oke, kepada teman-teman peserta yang merasa memiliki username tersebut, mungkin boleh dibantu untuk menghubungi panitia ya. Nanti tolong dikirimkan nama lengkap, email, dan nomor WhatsApp ke aku ya, lewat PC aja di Zoom. Sekali lagi, hadiah ini dipersembahkan oleh Dewa Web. Jadi buat teman-teman yang ingin membangun website, boleh banget ya untuk mampir ke dewaweb.com. Mungkin saya juga mau jelasin lebih detail dikit tentang Dewa Web. Jadi Dewa Web adalah penyedia layanan cloud hosting terbaik dan terpercaya di Indonesia. Selain aman, cepat, dan dapat diandalkan, Dewa Web menjamin informasi dan data kamu aman. Karena Dewa Web menjadi pertama di Indonesia yang sudah bersertifikat ISO 27001, sertifikasi standar internasional yang menjamin keamanan informasi dan data kamu. Dewa Web juga siap menangani masalah website atau hosting kamu dalam 24 jam selama seminggu penuh, jadi jangan khawatir. Kalau website kamu mengalami kendala, pasti akan dibantu oleh Ninja Support Dewa Web. Tunggu apa lagi? Ayo buat website kamu juga. Buat kamu yang masih bingung atau mau tahu lebih lanjut, bisa langsung tanya di Ninja Support Dewa Web ya, di dewaweb.com. Oke deh. Oke, device untuk bagi yang belum menang, mohon sabar dan mungkin juga bisa mampir ke dewaweb.com ya. Dan bagi para pemenang, selamat ya. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Mas Clea dan juga Mbak Cynthia atas materinya. Semoga materi tersebut bermanfaat bagi kita semua. Teman-teman, jangan lupa juga untuk mengisi link feedback untuk pendataan sertifikatnya ya. Link feedbacknya ada di kolom chat. Oke, terima kasih Mas Clea, Mbak Cynthia. Tapi ada sesuatu nih katanya dari panitia nih, Mas Clea, Mbak Cynthia. Ada apaan tuh, Is? Nah, ada sertifikat untuk pembicara kepada panitia, dipersilahkan untuk share screen ya. Pertama untuk Mas Clea dulu, mungkin izin Ibu Dita boleh diberikan penyerahan secara online. Oke, mungkin Ibu Dita sudah tidak ada di sini, bisa diwakili oleh panitia mungkin yang hadir. Oh, oke. Kepada Ibu Nurul, silahkan Bu, boleh disilahkan untuk sertifikatnya. Oke, silakan Ibu. Ya. Ini
Oke, halo Mas Klea, Mbak Cynthia. Makasih ya udah sharing, menyempatkan untuk hadir, baru ketemu sekarang. Oke, ini sertifikat dari kami sebagai bentuk ucapan terima kasih. Ini maaf nih sambil biasa kalau WFH. Ya, untuk ini jadi sertifikat ini diberikan kepada Mas Klea Roskiando sebagai narasumber, juga Mbak Cynthia Palpi sebagai narasumber. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih atas kesempatannya untuk hadir di sini. Terima kasih juga Ibu. Ya, kasih Bu. Mungkin boleh izin mau diabadikan oleh teman-teman panitia. Dari teman-teman Pupdok boleh dibantu untuk diabadikan. Oke, kepada teman-teman Pupdok. Sudah aman? Oke deh, mohon tetap ditahan dulu untuk Mas Klea, Mbak Cynthia, sama Bu Nurul. Mungkin kita pengen foto bareng-bareng sama peserta yang lain. Buat teman-teman, boleh dinyalain dong kameranya. Ayo semuanya dinyalakan kameranya ya. Iya, Mas-mas ganteng, mas-mas bapak cantik. ya nggak apa-apa, mungkin pada belum mandi. Harus tetap pede. Di Zoom ada filternya, bisa dipakai. Oke, yuk boleh dong dinyalain kameranya, kita foto-foto bareng nih ya, sama Mbak Cynthia, Mas Klea. Ayo guys, nyalain kameranya, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Ayo. Kalau mau sambil di SG boleh ya. Nanti jangan lupa tag di @live@ede. Betul sekali. Yuk, ayo dinyalain teman-teman. Yuk dinyalain. Oke, kepada bagi teman-teman yang belum nyala, udah mulai banyak sih nih yang nyalain kameranya. Aduh, gimana Kak Gipa? Apakah filter Zoom ini udah bisa membuat kita terlihat mandi gitu ya? Udah canggih sekali ya sekarang ya. Iya, udah ada fitur make up-nya, jadi para perempuan ataupun laki-laki pun bisa makainya. Waduh, oke. Mungkin Kak teman-teman dari panitia boleh dibantu diarahin? Oke, langsung aja ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, terima kasih Ibu Dok. Oke, makasih teman-teman. Oke, terima kasih untuk semuanya. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Saya selaku MC mewakili teman-teman panitia memohon maaf apabila dalam berjalannya acara kuliah umum ini terdapat banyak kendala. Dan juga semoga ilmu yang diberikan oleh Mas Klea dan Mbak Cynthia tadi bermanfaat bagi kita semua. Saya Faiz. Saya Agrifa, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Makasih semuanya. Ya, terima kasih semua. Makasih Mbak Cynthia, makasih Mas Klea. Oke, kepada teman-teman tadi boleh di PC aku ya, yang namanya disebut. Terima kasih teman-teman udah hadir. Halo Faiz, nggak ada lagi.
Wah, teman-teman yang masih tinggal udah ketiduran nih kayaknya nih Kak Giva. Aduh, apa langsung di end Zoom aja? Mungkin kita sambil nunggu bentar deh teman-teman tadi